Begitu ada kebakaran, dia gugup. Jangan gugup, jangan gugup, jangan gugup. Dia sendiri yang teriak-teriak. Karena dia sadar dulu pernah diajarin jangan gugup, jangan gugup, jangan gugup. Jumpa lagi di acara ngobrol-ngobrol bareng dengan Lilin Tua. Iya. Apa Dok yang mau diobrolin? Selamat ngopi. Ya. Seruput kopi. Ya, apa? Gini Be, ada lah teman nanya sama aku tentang kapal. Atau kita pernah ngobrol tentang masalah kapal ini segala macam tabrakan atau segala macam. Nah dia nanya sama aku, lah aku kan nggak ngerti. Kenapa kok nanyanya sama kamu? Ya orang dia tahu bapak aku orang pelaut. Gimana? Bapakku pelaut mesin. Bapak aku pelaut ya, tapi kan aku nggak ngerti gimana jawabnya. Iya. Apalagi kayak di film Titanic yang pernah aku tonton tuh kemarin. Berapa tahun yang lalu lah, bukan kemarin, berapa tahun yang lalu. Coba kemarin aku lihat lagi, nonton lagi. Nah itu sampai ada tabrakan sama gunung es kayak gitu. Nah itu iya toh. Karena tabrakan itu urusannya panjang. Itu urusannya wong dek. Nah terus bisa, maksud aku tabrakan itu emang nggak ada ininya? Ya tabrakan itu ya ono kabeh iki ono ilmune. Ada ilmu tentang menghindari tabrakan. Ya, tabrakan ini saya justru concern dengan pertanyaanmu ini sebagai orang mesin. Bapak itu kan mau mesin. Jadi itu mau tabrakan ini banyak concern urusannya wong dek, wong nautika. Jadi beda. Tuh, yo ono urusannya karo wong dek karo wong mesin pamane njaluk mandek. Yo tak ndeke ngapale. Oh, jadi ibaratnya tuh mesin tuh kayak operasionalnya gitu. Operasional untuk maju mundure apa ini. Tapi setelah dapat perkara navigasi ini, nah iki yo urusane wong sopirnya dalam hal ini para mualim. Nah, terus kalau kayak gitu gimana tuh? Ya kayak gitu ya urusannya DE. Enggak, maksudnya kalau tabrakan kayak gitu dari mesin ada orang mesin ada ini. Ya ono. Jadi semua itu kan ada logbooknya, ada catatannya. Nah, kita juga nggak ngerti paling-paling kok untuk berita stop mesin tinggalkan kamar mesin. Lalu kita tahu-taunya kurang mesin kamar mesin itu gelboken banyu itu berapa kompartemen yang sobek. Jadi wong mesin sendiri nggak tahu ceritanya. Tahu-tahu kamar mesin sudah penuh air. Ya, nek perkara sing mbok tekokne perkara sing urusane mesin sing sebenarnya atau keseluruhannya. Nah, ini umpamane kapal kebakaran. Ya padahal lah kapal tabrakan barang itu kan sebetulnya sudah ada ilmunya. Ya, tapi ilmu yang harus dipelajari. Ada satu hal yang bisa saya tarik dari pelajaran atau pengalaman itu, bahwa tabrakan, bahwa kapal tenggelam, bahwa kapal kebakaran segala macam itu termasuk hal-hal yang dikategorikan emergensi atau darurat. Dalam hal dunia pendidikan, semua diajarin, pesannya diajarin, pesan ajarannya jangan sampai ketemu dengan hal-hal yang bersifat darurat. Nah, jangan. Nah, supaya tidak ketemu dengan hal darurat, kita harus tahu penyebab kejadian darurat itu apa sebabnya. Nah, itu sebabnya tahu, ya kita belajar tentang apa-apa yang menyebabkan, kemudian bagaimana mencegahnya, bagaimana kita menyikapi. Nek kejadian, ya kita harus bisa menanggulangi. Nah, nek tenggelam ya banyak macamnya. Tenggelam umpamanya
kapalnya tidak pada posisi yang tegak, muatannya nggak benar. Umpamanya pada saat masuk cuaca yang tidak bersahabat di daerah Skom, di daerah Gil, muatannya seringnya tidak benar, putus. Nah, akhirnya keseimbangannya nggak benar, miring. Umpamanya pada saat itu mesinnya mati, padahal kapal itu harus memotong ombak, tapi karena mesinnya mati, kemudinya mati, nggak ada tenaga, ya sudah ngempleng ya. Nah, ini adalah hal-hal yang selama di kampus harus perlu disampaikan. Setiap instruktur harus tahu, memahami dan menyampaikan tentang aman, efisien, dan jaga lingkungan. Nah, kembali ke yang tabrakan atau terlebih kebakaran, apalagi ini sebetulnya mereka, atau saya balik, itulah sebabnya saat ini semua orang yang akan bekerja di atas kapal, tanda petik kapal itu ada konotasinya, istilahnya. Jadi di istilah kepelautan itu ada istilah kapal. Barang yang apung, itu sudah bisa diartikan kapal. Mereka yang bekerja di atas barang yang apung itu harus sudah punya dasar yang namanya basic safety training. Itu selalu di kalau ini zaman kan? bapak dulu nggak ada. Tapi zaman sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, dengan ininya, dan dengan makin malesnya orang, makin banyak kejadian itu. Iya, itu yang waktu itu kan juga ada tuh yang kebakaran yang waktu itu. Kita mesti ingat kebakaran kapal Kampumas, yang semua habis. Itu kenapa? Ya nanti kita ceritakan. Ya, apakah itu kebakaran, apakah itu sebetulnya sudah tercakup di dalam satu studi atau satu pembelajaran tentang basic safety training. Dasarnya mereka harus bisa melakukan safety di atas kapal. Pada saat instruktur memberikan BST, basic safety training, itu harus benar-benar yang diajarin itu harus tahu maksudnya apa, tujuannya. Tapi kadang-kadang kan orang udah tahu nih mau ada training, terus ada yang ngebocorin, kayak di gedung aja ada training kebakaran gitu, terus kita udah dibocorin, nanti ada training ya, jangan panik, udah aja ke bawah. Itu bukan training, itu drill. Itu ada nggak kalau itu latihan. Latihan itu adalah salah satu dari materi BST. Dari materi BST itu salah satunya nanti ketemu dengan yang namanya drill, yang namanya latihan praktek. Ya, tapi yang saya maksud di sini bukan itu. Bahwa setiap kita mau memberikan sesuatu pelajaran, sesuatu training, sesuatu pelatihan, mereka yang akan kita latih itu harus kita kasih tahu dulu untuk apa ini. Kamu belajar BST itu untuk apa? Basic safety training. Terus mereka bangga udah lulus dapat basic safety training. Kapal kebakaran yang ngerti apa-apa. Padahal tujuannya tuh ke situ. Ya, basic safety training itu diadakan dengan tujuan tertentu. Satu, mereka pemegang basic safety training sudah harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri, ya, tidak merepotkan orang lain. Yang nomor dua, pemegang safety basic training bisa menghindari tidak merupakan sumber dari keadaan darurat tersebut. Umpamanya dia gara-gara dia jangan sampai jadi gara-gara. Yang ketiga, syukur-syukur dia bisa ikut membantu
memadamkan. Dan ini bukan hanya syukur-syukur. Nah, ini diharapkan mereka bisa menanggulangi dan membantu tempat yang lain. Terakhir kalinya dari BST ini, kalau keadaan darurat itu ternyata tidak bisa ditanggulangi, ya harus bisa escape dari kapal, maneuver boat atau meninggalkan kapal secara benar. Jangan sampai sudah nggak bisa nanggulangi, nurunkan mesin mau lari aja nggak bisa nurunkan skoci. Tapi kadang-kadang kayak gitu, iya, maksudnya mungkin dia bisa tapi panik kadang-kadang. Ya, justru itu, disitulah tempatnya. Saya selalu ngomong bahwa pendidikan itu adalah simulasi kehidupan di lapangan yang diterapkan di kampus. Maka pada saat memberikan pelajaran, memberikan pelatihan di kampus tentang BST, itu juga harus benar-benar ditanamkan rasa ketenangan ini. Jangan sampai kayak kejadian teman saya, karena nggak pernah pegang sesuatu, begitu ada kebakaran, dia gugup. Jangan gugup. Ya, dia sendiri yang teriak-teriak, karena dia cadar dulu, pernah diajarin jangan gugup. Iya. Seriusan kayak gitu? Serius. Saya nanti kalau saya mengatakan namanya nanti nggak enak, orangnya masih hidup. Ya, kembali lagi, BST ini tadi kan dasarnya ujung-ujungnya kan harus selamat orangnya, selamat kapalnya, selamat barangnya, selamat lingkungannya. Pak, bayangkan, udah banyak kejadian itu. Makanya sekarang ada yang namanya marpol, kapal tanker kandas, isinya minyak, jadi polusinya sudah nggak karuan, timbullah akhirnya protes dari masyarakat dunia. Kembali kita ngomong tentang basic safety training tadi dalam hal sing mbok tekoke yang kamu tanyakan tentang adanya kebakaran, tabrakan dan sebagainya, ya. Berarti keadaan darurat itu sebenarnya bisa disebabkan oleh 3 faktor. Apa tuh? Faktor pertama, faktor teknik, ya, mesinnya sih nggak bener, konstruksi barangnya sih nggak bener. Tapi sorry, mau nanya, mesin nggak benar, tapi sebenarnya harusnya kalau saat kapal itu mau jalan itu harus dicek dulu kan? Iya, itu ya. Mesin nggak bener, ya. Mesin nggak bener harus mau protes, ya, harus mau protes. Katakanlah kalau ini ternyata sudah dicek bener, ya, nanti mesti urut-urutannya balik lagi. Yang kedua adalah semuanya tuh walau-walam ya. Nah, jadi nomor 1 teknik, nomor 2 menungsone manusianya, human error, termasuk yang kamu tanya tadi, ngeceknya bener nggak kemarin, ngontrolnya bener nggak, nyobanya bener nggak. Ini kaitannya karena mesin ini sendiri adalah buatan manusia. Jadi ini, dan yang satu lagi adalah karena alam. Nah, alam itu ya kita harus menghindar, ya. Katakanlah ini enggak, ternyata memang dari penelitian hampir lebih dari 80% disebabkan oleh human error, kesalahan manusia. Oleh karena itu, urut-urutannya itu nanti nek wong kapal nih, bukan wong darat, wong kapal, dari 80 sekian persen itu kira-kira 80% itu juga diakibatkan adalah salah komunikasi atau kurang bagusnya komunikasi antara wong kapal karo wong darat. Nah, oke, lepas daripada itu kita kembali ke BST ini tadi. Jadi di dalam BST katakanlah ya kita mudahnya kebakaran lah ya, kita ambil. Nanti kita ngomong yang lain lagi nggak masalah, tapi ini analog aja. Orang mana yang mau kapalnya kebakar? Nah, jelas nggak mau. Makanya mestinya jangan sampai kita ketemu dengan
keadaan darurat. Kalau kamu dulu lihat namanya kejadian Tampu Mas, itu lantainya merah, dagingnya lengket di dek. Udah mengerikan. Waktu itu Bapak Maslis 3 di salah satu kapal kejadian itu. Masuk ke pas di pelabuhan semuanya ke masjid sholat, nyolati yang lagi kebakaran ini. Itu Bapak ngelihat langsung? Enggak. Oh enggak. Berita kan? Oh berita. Nah, itu di daerah Masa Lembu kalau nggak salah itu. Nah, jadi beritanya ini kita sebagai pelaut ya simpati kan. Jadi kita pas sandar semua ke masjid, kita sholat, nyolatin, dan kita minta mudah-mudahan yang diucapkan yang benar, yang ini yang benar, ada pertolongan dan sebagainya. Nah itu kejadian. Makanya jangan sampai ada kejadian kayak gitu. Tapi itu penyebabnya waktu Tampu Mas kenapa? Justru disinilah, ya, disinilah sekian persen paling banyak adalah human error. Kalau kita lihat kejadian itu tidak bisa menurunkan sekoci. Kalau keadaan lihat itu tidak bisa menjalankan, mengoperasikan alat-alat pemadam kebakaran, panik dan sebagainya. Karena tidak pernah latihan. Ya. Nah, makanya kembali lagi dengan BST ini tadi harus ada pesan yang harus disampaikan pada saat mau ngomong BST. Pesannya apa? Yaitu tadi. Satu, mesti tahu penyebabnya. Kebakaran, tenggelam, tabrakan, mesti tahu kenapa, mesti tahu penyebabnya. Nek penyebabnya ini meliputi barang-barang apa yang bisa menyebabkan kebakaran. Jadi tuh. Kemudian kalau kita sudah tahu penyebabnya, kita harus menghindari penyebab ini, mempelajari mula mempelajari penyebabnya, kemudian mempelajari barang-barang yang bisa menyebabkan. Yang ketiga, kita mempelajari jangan sampai penyebab ini terjadi, ya. Jadi untuk mencegahan, jadi mengetahui penyebab, mencegah, baru kemudian menanggulangi, baru kemudian kalau memang tidak bisa menanggulangi, kita lompat dari kapal, ya. Itu ada ilmunya semua. Ini kalau ini sudah benar nggak bakal sampai sini. Kalau udah tahu penyebabnya, kebakaran itu penyebabnya salah satunya orang merokok sambil tidur. Nah, kalau itu udah tahu, harus ada aturannya. Jangan merokok di kamar sambil tidur. Tidak lupa habis setrika dicopot ininya, kabelnya dan sebagainya. Nah, itu harus naruh rokok harus di tempat yang benar. Ada semuanya labelnya. Nah, itu harus ditepati. Itu namanya tahu sebabnya dan tahu jangan sampai mengakibatkan. Nah, kemudian penyebab ini mesti ada sumbernya. Umpamanya yang paling banyak contohnya ya kebakaran ini tadi. Kebakaran itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ditunjang oleh 3 unsur. Ada unsur bahan bakar. Bahan bakar itu bisa bahan bakar cair, umpamanya bahan bakar, bahan bakar encer, bahan bakar berat, kemudian yang padat, umpamanya kayu, lambu. Yang kapal kan banyak itu, yang banyak bisa terbakar, itu termasuk jenis bahan bakar. Umpamanya gas, ya, umpamanya muatan. Kemudian ya kan kayak banyak kapal-kapal yang ekspedisi gitu kan. Iya, terus ada udara, faktor udara ini penting. Kalau situ lihat di dapur orang-orang di desa itu pakai ngipasin, itu apa maksudnya? Ngasih O2. Tanpa O2 nggak ada kebakaran. Jadi ada O2-nya. Maksudnya ada blower. Ya. Yang ketiga ada suhunya, ada pemantiknya. Kalau 3 ini gabung, maka terjadilah peristiwa kimia yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Nah, kalau udah kebakaran lah,
oleh karena itu kita harus tahu ketiga ini nanggulangi ini apa saja sih barang yang gampang terbakar tuh. Bahan bakar namanya harus dirawat, harus dibuat sedemikian rupa supaya bahan bakarnya nggak mudah terbakar. Satu, harus dipilih bahan bakar yang flash point-nya atau titik nyalanya tinggi, jadi nggak kayak bensin. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus bahan bakar yang ini. Jadi memang udah ada aturan. Ada aturannya yang diatur di dalam SOLAS. SOLAS. Kemudian SOLAS itu apa? Safety of life on sea. At sea. Ya. Itu aturannya kalau buat kapal barangnya harus dari kayak ini, kualitasnya kayak gini, semuanya bahan bakarnya harus ini semua harus diikuti. Nah ini jadi lampu semuanya itu kan mudah terbakar. Udara itu serba salah, orang bokai udara kelakapan. Nah, kasih blower dan sebagainya. Nah, ini apa namanya, api juga banyak contohnya, umpamanya korslet menyebabkan percikan api, orang ngelas nggak hati-hati, akhirnya kebakaran, ya. Sehingga dengan sudah tahu jenisnya bahan-bahan yang mudah terbakar ini, maka ada jenis kebakaran sesuai dengan asalnya bahan bakar ini. Kebakaran jenis minyak, kebakaran jenis gas, kebakaran jenis padat, sehingga harus dilawan dengan anti kebakaran anti itu. Makanya ada alat pemadam kebakaran khusus untuk apa namanya. Oh, itu beda-beda juga. Beda-beda, penanganannya beda-beda. Walaupun sama-sama kebakaran tapi sama-sama beda-beda. kebakaran. Oh. Jadi kalau minyak langsung dikasih air, minyaknya lari ke sono kemari. Malah melebar nggak karu-karuan. Berarti tuh sebenarnya di dalam kapal tuh banyak ada alat alat pemadam kebakaran itu ada sudah beberapa disesuaikan. Oleh karena itu harus dipelajari bahwa untuk pemadaman jenis bahan bakar kayak gini yang menyebabkan gini harus pakai bahan bakaran jenis ini. Sehingga di sana pun sudah disiapkan kayak di darat, ada yang namanya APAR, ada yang namanya APAT. APAR itu alat pemadam kebakaran ringan yang bisa dijinjing sana kemari. Nah itu tadi yang teman saya belum pernah ini, dia membukanya ini ke sana kemari, jangan gugup cuma ke sana kemari tok, ya, karena nggak pernah latihan. Nah itu ada APAR, ada APAT, sesuai dengan penggunaannya. Nah, api kayak gini itu bisa dipadamkan dengan CO2. Maka ada pemadam kebakaran jenis CO2. Karena kalau gini harus bagusnya pakai sprinkler kayak di hotel itu, ada air percik. Di kapal juga ada, dan itu diajarin waktu di pendidikan di BST itu diajarin, ya. Jadi jangan sampai sudah pemegang kertas BST nggak ngerti apa-apa. Nah, ini yang Bapak nggak suka dalam hal ini kan, ini banyak hal-hal yang karena sudah punya sertifikat. Iya, based on sertifikat udah lulus. Ya, iya. Terus nilainya bagus. Umpamanya FUM itu apa? Kok cara kerjanya FUM itu piye? FUM ku kanggo apa? Kudu ngerti kabeh. Dalam hal ini fungsi instruktur yang harus benar. Ini baru ngomong bahan untuk menanggulangi. Sudah ngerti penyebabnya, sudah ngerti menanggulangi. Nah saatnya harus dipraktek no. Nggak mau ngomong tok, belum tentu. Kayak temanku tadi karena cuma omong dikasih pelajaran itu, tapi begitu kalau misalkan pemadam kebakaran harus dipraktekin, lah meraktekinnya piye? Ya sih bisa.
Ya kalau cuma ngomong piye ya ora iso ya harus dipraktekkan. Ya di kapal itu umpamanya. Iya, maksudnya kan kayak latihan gitu Iya. kan jatuhnya. Iya. Nah, tapi kalau latihan kayak tadi aku bilang, Nah, justru di sini pinter-pinternya manajemen. Untuk membuat latihan itu jangan sampai monoton. Jangan sampai bocor. Jangan sampai main-main. Ya, demikian juga alarmnya. Tanda itu untuk orang kapal harus sudah mati di telinga, mati di utak. Kalau ada sulit bu itu apa? Nek sulit bu itu apa? Mesti harus sudah tahu. Ya. Dan kode-kodenya gitu ya. Kode-kode itu harus sudah tahu, alarm atau seruling dan sebagainya itu. Nah, ini antara yang demikian itu perlu dipahami benar pada saat di kampus. Ya, praktek itu harus nomor satu. Praktekin bagaimana caranya mengoperasikan CO2, botol CO2. Apa dulu urutannya. Jangan sampai kayak teman saya karena belum pernah, begitu dibuka pennya dia nggak megang ininya, harus dia diajar oleh noselnya. Ya karena dia nggak tahu urutannya. Gampang urut Indonesia itu kan gampangnya. Nah, itu. Gampang. Take AC-nya terlalu tinggi. Ya, dan itu. Bolak-balik. Tapi itu tetap masih dilakuin kan sampai sekarang kayak gitu. Harus kan? Dan inilah yang mumpung kebenaran. Saya terima kasih kamu nanya ini. Saya juga mudah-mudahan ini juga didengar, dilihat, ditonton supaya ngajarnya itu pas lah. Dia CO2 itu kayak apa? Kenapa kok nek ada siswanya minta CO2-nya 1 gelas dia harus bisa terangkan kenapa kok nggak bisa keluar. Justru kenapa CO2 kok dipakai untuk pemadam kebakaran di kamar mesin. Orang pemadam CO2 itu beracun, itu bukan beracun ya, tapi dia menyumbat karena CO2 BD-nya lebih besar daripada udara, dia turun. Nah, jadi kalau di kamar mesin itu fumnya CO2-nya dilepas, taruh sebelum turun mereka harus keluar dulu. Nah, itu harus diterangkan. Kenapa kok mesti orang dikasih alarm dulu supaya orang di kamar mesin lari dulu ke atas, baru setelah itu baru dibuka CO2-nya. Nah, itu kalau nggak dijelaskan mereka juga nggak ngerti loh. Nah, yang penting itu antara yang ngajar sama yang diajar itu bodoh. Yang diajar pengennya cepat dapat sertifikat, karena untuk bisa naik kapal harus punya BST. Nah, ditekoni BST-mu ini piye nggak ngerti. Mulai iso renang ya BST. Ya, cemplung. Nah, tapi nggak masalah. Dia harus tahu teknik survival origin. Jadi ini bahaya banget. Ada bagaimana nggak bisa berenang jadi pelaut? Sejauh dia masih bisa ngambil pelampung, ngambil barang yang terapung, renang itu malah sebetulnya nggak diperlukan. Mau berenang kemana kalau di tengah laut? Ya, at least kan dia bisa ngapung itu. Ngapung, standarnya bisa ngapung. Makanya itu pelampung harus ada, cukup. Di situ kembali lagi bagaimana manajemen kapal, manajemen perusahaan dan pemeriksaan itu persyaratan kapal laik laut harus dipenuhi. Salah satunya jumlah pelampung, jumlah skoci, mesin skocinya sering dicoba enggak, dan sebagainya. Itu ada pemeriksaan rutin nggak? Harus ada. Berapa lama sekali? Ada aturannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini pernah melaksanakan enggak? Nah, di sini lah. Berapa tahun sekali atau berapa bulan atau berapa minggu? Ada. Enggak normalnya? Normalnya tuh ini jangan incer saya. Kan nanya. Yang jelas harusnya kan ada, tapi biasanya dulu waktu pas Bapak kalau saya waktu di Hapag-Lloyd
Saya nggak nyombongin apa Lloydnya ya, saya cuma ngomong apa adanya. Kalau orang kita ini disiplinnya kurang. Kalau kita dulu kalau di kapal kalau mau latihan kebakaran nggak ngerti jam berapa latihannya, nggak ngerti. Pokoknya tuh udah bu terus kebakarannya jenis apa ya nggak ngerti. Ada yang menyelamatkan orang di Palka, ada yang kebakarannya di sana, ada yang kebakaran ini macam-macam. Itu harus kreatif. Ada perwira safety officer itu yang harus membuat skenario. Jangan itu terus sehingga orang kebakaran yang kamu bilang tadi, kebakaran yang paling latihan. Iya, latihan. Nggak bisa. Itu di sana nggak ada. Oh, kalau aku bukan. Kalau aku bukan gitu. Kalau aku dapat bocoran. Dan itu benar-benar dijami. Oh. Dan selalu dievaluasi. Yang kena nanti nakodanya, yang kena ininya, itu kan laporan. Nah di sini yang dilapori sama yang tidak dilapori, yang ngelaporin sama aja. Nah ini makanya hal-hal yang sepele-sepele ini harus bisa diperbaiki. Enggak, tapi kalau dulu Bapak nih, aku nanya di pengalamannya Bapak nih. Untuk pengecekan mesin itu bagus atau enggak? Kalau soal mesin semua ada di manual book. Kalau soal drill latihan itu urusan manajemen. Soal kapan kapal itu disidak justru di sini saya mintanya. Sekali-sekali orang darat itu yang punya kekuasaan tentang keselamatan di pelabuhan, karena kebakaran di pelabuhan itu lebih ini loh. Makanya itu harus sidak. Coba nggak usah ngomong-ngomong, tahu-tahu datang ke kapal plek minta latihan kebakaran di sini, siap nggak? Kalau enggak ya yang dokenya lah nakodail yang kena, chief engineer yang kena. Ya, jadi ini yang hal-hal yang sepele ini mudah-mudahan bisa didengar obrolan kita ini ya. Didengar juga tuh sama tukang mau bakso. Nyerempet lagi. Jadi setelah dok terus kemudian malah mandek neng kono. Terus lalu nanti sudah sampai mana? Kita sudah sampai Sidak. Bukan tidak. Waktu belajar di kampus tadi, sesudah kita tahu cara mengetahui penyebabnya, kita menanggulangi. Penanggulangan itu juga ada step-stepnya. Menanggulangi ini harus pakai ini, caranya kayak gini. Menanggulangi ini pakai ini, caranya kayak gini. Dalam hal caranya kayak gini, salah satu ditanamkan ketenangan, yang nomor 2 kekompakan, yang nomor 3 keterampilan. Itu harus didrill, harus dilatih, dan pemahaman ini harus dipakai terus di kapal. Karena ilmunya sama, ilmunya yang diterima oleh nakoda pada saat BST dan ilmunya yang diterima oleh trimmer pada saat BST sama. Ditambahnya sarana manajemen bagian memimpin, kalau ini prakteknya sama. Pada saat Bapak latihan itu di Den Helder, di Belanda sana, itu baknya bahan bakar tuh gede perigi sumur gitu di pinggir laut, tempatnya Pak Domo almarhum sama sekolah di sana. Bapak sekolah di sana, bahan bakar penuh, wasi korek, boom, meledak gitu, apinya tinggi karena angin dari laut. Nah, kita diajarin bagaimana memadamkan kebakaran jenis minyak dengan angin arah sana. Apa yang harus diperbuat dengan nozzle, karena nozzle air ini bisa diatur, ada jet, ada sprinkler, payung, ya, tirai. Itu untuk apa dan fungsinya. Kalau jet untuk nyibak, kalau sprinkler atau untuk tirai
ini untuk pendinginan cooling. Bagaimana caranya maju, kerjasamanya itu berat. Kalau sok sendiri kelanting itu pegang itu, ya. Jadi itu semuanya harus dilatih. Kalau nggak dilatih, ngansen. Di kapal pun juga demikian. Jangan sampai pas jadian ambil botolnya kosong. Botolnya kosong. Kejadian itu ada, makanya checking. Saya menganjurkan sidaken, Pak. Kapal itu. Sidak. Sekarang saya lihat sudah ada di kayak di pesawat kemana Arahnya gitu ya. Kemana harus tempat berkumpul di muster listnya sesuai dengan itunya. Apa yang harus diarahkan, jangan cuma kumpul di absen selesai. Itu nggak benar. Gimana kebakarannya? Iya. Bagaimana mau kejadian yang benar? Kejadian langsung di absen sampai di absen. Oke, siap, gerak, hormat, balik kanan, selesai. Habis. Nah, ini kalau di kapal di luar setiap trip latihan. Setiap trip begitu lihat lautnya tenang, itu latihan skoci. Latihan gitu pas saat masih taruna pun juga udah ada latihan Sudah. gitu. Ya itu kalau satu kapal itu ya di kapal. Kalau di darat, ya di darat itu di kampus itu ada latihan. Makanya itu persyaratan. Pada saat STCW 78 tahun 95 waktu Bapak jadi kabak ini, itu baru semuanya gagap gugup karena tidak akan ditandatanganin, disahkan sebagai kalau nggak punya tempat latihan itu. Ada, kalau enggak dia harus kerjasama dengan yang punya. Nah ini kan yang dulu merepotkan, tapi memang pendidikan memang harus demikian, harus bisa meraktekkan. Jangan sampai ngomong tapi emang bener kok, safety itu memang sekarang lagi digalakin banget kok. Soalnya di tempat aku aja tuh safety tuh sekarang amat sangat penting banget, salah satu. Iya, makanya itu saya selalu ngomong setiap saya masuk, dan saya tidak bosan-bosan. Semua buku saya mesti ada 3: aman, efisien, dan jaga lingkungan. Aku waktu itu pernah ada kebakaran di hall. Udah malam, kita udah pada mau pulang, udah pada mau balik ke hotel. Udah jam 10 apa jam setengah 11 gitu. Tiba-tiba ada satu hall itu kebakaran, dan itu apinya tuh ngerembet dari bawah gitu. Hall itu kan ada kapas-kapas gitu ya, sebelum habis tembok, terus kapas-kapas untuk peredamnya gitu, terus di luarnya ini. Terus kita tuh panik gitu, kita panik banget tuh, sampai aku sama bos aku tuh, aku mau telepon siapa? Itulah, karena nggak pernah latihan. Gitu. Karena nggak pernah latihan, jadi di tempat itu sudah harus tahu ya nomor-nomor telepon siapa yang harus dihubungi. Umpamanya kapal kena kebajak, itu ada pelajarannya. Kena bajak Itu teroris. Itu ada pelajaran. Ada bener, memang ada bener, bukan hanya di film. Enggak, maksudnya pelajarannya tuh ada juga. Ada, diajarin bagaimana kalau masuk daerah merah. Hindarilah. Harus tahu bagaimana caranya kontak. Siapa saja yang harus dikontak. Tahu. Bapak pernah tuh? Kalau itu saya belum, cuma pada saat lewat bajak laut bener, bukan bajak politik. Bajak laut, artinya yang ngerampok itu sering. Nah itu ada jaga khusus. Itu pun juga demikian, itu pun juga harus latihan. Dikasih tahu, dikasih ini. Kalau enggak ya bingung. Pada saat itu semua selang kebakaran disiapkan. Jadi kalau ada apa semprot dari atas. Jadi semua lampu-lampu sudah siap semuanya. Jadi ada jaga khusus pada saat lewat alur itu. Tidak boleh kecepatan turun. Karena kecepatan mereka tinggi, dia pakai perahu.
speedboat itu. Oh, yang kayak di film Philip ya, Iya, Kapten Philip iya, ya? kayak Kapten Philip. Tapi Kapten Philip itu bukan hanya pembaca pembaca barang, pembaca politik itu. Ingat Pak Kapten Iya, Philip kan? Ya itu iya. kayak gitu itu. Jadi kita nggak boleh Itu kan cepet banget tuh, kapal Iya, kecil ya tapi gitu itu. cepet. Oh. di sini dekat-dekat Laut Cina sudah mau masuk Indonesia sini, itu selalu mulai ada jaga khusus untuk daerah rawan, ya. Jadi kita tidak boleh yang hal-hal begitulah. Ini salah itu satu diajarin diajarin, ya. Jadi hal-hal ini sebenarnya pendidikan sudah harus benar-benar memahami. Oleh karena itu semua instruktur itu jadi diharapkan memahami tentang ini semuanya. Nah ini baru ngomong teori ya. Nah aku malah kepengennya besok atau lain kali kita ngomong tentang yang tadi saya jelaskan tentang segitiga api umpamanya. Apa-apa mungkin saya akan jelaskan secara benar. Umpamanya jenis kebakaran apa saya harus menjelaskan secara benar, bukan sekedar ngobrol. Sehingga kayak nanti yang di iniannya di pembelajaran yang itu kayak kan. sprinkler itu gimana cara kerjanya, ini juga harus. Tapi ini kita ngobrol tentang yang kamu tanya tadi, filosofinya, kejiwaannya, message-nya apa. Jadi apa yang ada di lapangan, makanya itu saya selalu ngajar pakai contextual training and learning and training. Metode saya tidak pakai ceramah. Kalau ceramah itu mesti tidur anaknya sekarang. Saya bikin kelompok, grup number 1, grup number 2, grup number 3. Mereka allowed to open their book, they allowed to contact their friend. Untuk kelompoknya, untuk kapalnya, ship number 1, ship number 2, ship number 3. Jadi mereka bersaing. Kayak nyiptain satu kondisi gitu. Iya. Saya memang sudah membawa soal yang harus mereka kerjakan dalam tempo yang sama. Nah, mereka saya kasih award dia pemenangnya. Tapi saya kasih punishment juga. Jadi senang mereka bersaing, dan dia senang karena itu pemikiran dia. Kalau salah ya puas, kalau nggak tahu saling kasih tahu. Jadi di kehidupan di kapal itu memang dituntut untuk itu. Yang pintar ngasih tahu yang lemah jangan malu, tanya sama yang pintar, jangan sok tahu. Itu kelemahannya orang-orang sekarang gitu. Itu. Malah yang kalah malah ya udahlah emang dia Iya. pintar. Nah, ini padahal ini hidupnya tuh di kapal. Salah satu semuanya kena. Ya, ini yang saya terapkan kalau saya Lucunya ngajar. tuh sekarang justru orang yang nggak pintar atau orang yang biasa aja atau orang yang kalah itu justru mereka yang lebih sombong. Nah iya. Nah, Justru yang dia bisa atau dia ngerti itu malah ya, dia. ini salahnya dari bawah. Makanya barangkali kita obrolan kita rasanya kok pas. Kamu mengingatkan saya untuk saya nanti akan memberikan materi pembelajaran tentang Kepemimpinan bagus loh. Kepemimpinan bagus. Kepemimpinan itu pada hakikatnya intinya kan di komunikasi. Ya di dek di kamar di kapal itu komunikasi itu memang menempati urutan pertama itu. Nggak mau udahan dulu. Nggak mau udahan dulu. Nggak apa? Nggak mau udahan dulu. Lapar. Oh ya udah. Jadi Ntar gitu ya. kita ngobrol lagi. Ya, Kita udah. ngobrol lagi yang kepemimpinan belum loh. Saya mungkin cenderung bukan kepemimpinan dulu. Ada sesuatu yang saya keep apa itu biar kamu juga nebak-nebak yang lebih top. Oke ya, kita barangkali kita sudahi dulu. Iya lapar. Untuk yang yang pertanyaan darurat, betulnya darurat banyak, tapi intinya itu tadi harus tahu penyebabnya, harus tahu cara menanggulanginya, harus bisa mempraktekkan cara menanggulanginya, harus bisa meloloskan diri kalau memang tidak berhasil.
jangan sampai mati di atas kapal, tapi bisa turun, lepas menurunkan sekoci dengan jangan sampai rugi jiwa, rugi kapal, rugi barang, rugi lingkungan. Tapi satu tadi aku agak sedikit wondering sih, ternyata tuh banyak alat pemadam kebakaran ya. Iya. Itu sih. Jadi alat pemadam kebakaran ini menyesuaikan jenis kebakarannya. Jenis kebakarannya itu mengikuti bahan bakarnya. Ada udara, ada bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Bahan bakar padat, bahan bakar cair. Nah, ini nanti musuhnya ada powder, ada spray air, ada gas, ada foam, ya. Oke. Sama pembelajaran yang tadi masalah bajak membajak. Oh ya, itu termasuk kepemimpinan. Itu keren sih menurut aku. Ya. Karena kepikiran aja gitu loh untuk gimana ngatasin kalau sampai ketemu sama pembajak di laut. Itu keren sih. Oke. Mudah-mudahan kamu puas ya. Tapi sama-sama kamu, yang lain kalau nggak puas boleh nanya. Ya, saya siap untuk tanya aja kalau ada yang nggak ngerti, ada yang kurang jelas, bisa tanya di kolom deskripsi di kolom komen di bawah. Bisa kok, nanti langsung kita up aja. Nanti akan ada di sesi tanya jawab biasa di question and answer. Ya udah, paling segitu aja dulu ya. Oke. Kita ketemu dengan kondisi yang tetap sehat, tetap baik, dan harapan saya sukses. Salam dari Lilin Tua.